Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Badan Gizi Nasional Regional Kaltara Senin 1 September melakukan peluncuran program makan bergizi gratis atau MBG di 11 sekolah yang ada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Program MBG ini menyasar sebanyak 2.900 penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD hingga SMA. Adapun lokasi peluncuran MBG dilakukan di SMA Negeri 1 dan SD Negeri 06 Tanjung Selor. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menjelaskan, realisasi program MBG Kaltara saat ini sudah mencapai 40% dan sudah dilaksanakan di 2 kabupaten kota, yakni Bulungan dan Tarakan. Adapun target untuk lokasi selanjutnya adalah Malinau, Tanah Tidung, dan Nunukan. 40%. Ya, karena seperti wilayah-wilayah yang lain kita mudah-mudahan masih ada peluang diberikan tambahan nilai oleh kepala badan. Seperti di Papua ada satu wilayah 50.000 per porsi, yang mudah-mudahan kita juga di Kalimantan Utara bisa dinaikkan indeksnya, seperti wilayah Krayan, wilayah Apokayan, wilayah-wilayah perbatasan. Sementara itu, Kepala BGN Regional Kalimantan Utara Aji Sanjaya mengatakan anggaran setiap porsi MBG mencapai Rp15.000 dengan gizi yang telah disesuaikan seperti karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral. Di setiap SPG nanti ada satu ahli gizi. Nah, dari ahli gizi ini akan menghitung kebutuhan setiap anaknya, dari nilai kalorinya, AKG-nya. Dia akan hitung dari TK PAUD, dari SD, SMP, SMA, bukan beda-beda kebutuhannya. Perasaan saya senang, teman-teman juga sebenarnya happy karena ini salah satu kegiatan yang atau program yang membantu anak sekolah, apalagi yang berkekurangan. Kayak ini kalau kami beli di kantin kan 15.000, jadi ngomong-ngomong jajan itu sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Saat ini BGN bersinergi dengan pihak ketiga untuk penyediaan makanan bagi penerima manfaat, sembari menunggu pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai dapur MBG. Untuk memenuhi kebutuhan, direncanakan pembangunan SPPG akan dilakukan di 5 titik. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Gubernur Sumatera Selatan bersama jajaran kepolisian hingga TNI memantau berjalannya aksi unjuk rasa oleh ribuan mahasiswa dari 14 perguruan tinggi di Sumatera Selatan melalui CCTV di kantor gubernur. Aksi unjuk rasa tersebut yang berlangsung pukul 1 siang hingga sore hari di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan berjalan kondusif. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut keberhasilan penyampaian aspirasi secara tertib dan bertanggung jawab ini menjadi bentuk cinta mahasiswa terhadap daerahnya tanpa mengganggu stabilitas ekonomi. Kita banyak proyek-proyek strategis yang akan kita laksanakan di tahun ini, tahun yang akan datang, sehingga dengan adanya cara penyampaian aspirasi yang sangat baik dan terhormat ini tidak mengganggu secara psikologi para pelaku usaha, proses pelayanan kepada masyarakat, dan tentu investasi yang kita harapkan akan berjalan sesuai dengan keinginan. Kita tetap melaksanakan. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andirian menambahkan pihak kepolisian bersama TNI akan tetap berpatroli terutama saat malam hari hingga dini hari selama sepekan ke depan. Kita tetap melaksanakan patroli skala besar secara berkala. Nanti insya Allah tadi juga sambil ada aksi itu patroli juga berjalan. Sekaligus nanti di pukul 21 dan 1 dini hari juga tetap sampai pagi kita akan lakukan patroli skala besar. Patroli ini dilakukan guna mengantisipasi kerusuhan yang dilakukan oleh oknum seperti Minggu dini hari lalu. Patroli akan dilakukan di titik-titik yang rawan seperti sekitar kantor DPRD, Polda, lingkungan kantor pemerintahan hingga permukiman masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara mewartakan. Udah. Kawan-kawan,
Sepakat kita ambil satu komando. Ribuan massa dari mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Senin 1 September. Ada 9 poin tuntutan yang disampaikan peserta aksi, yang disampaikan melalui orasi serta kritik sosial lewat nyanyian. Aksi yang dikawal oleh aparat kepolisian tersebut berlangsung damai dan kondusif, sehingga anggota DPR Aceh pun hadir bertemu dengan para pelaku aksi. Dari 9 tuntutan yang disampaikan tersebut, diantaranya adalah reformasi total DPR RI dan DPR Aceh, reformasi Polri, tuntaskan pelanggaran HAM, tolak pembangunan batalion di Aceh, hingga transparansi dana otonomi khusus. Ketua DPR Aceh, Zulfadli, menjawab tuntutan pelaku aksi dan berjanji akan mengawal tuntutan tersebut. Kami Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA bersama DPRI dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab konstitusional menyatakan sepakat untuk memenuhi dan mengawal seluruh tuntutan rakyat Aceh. Reformasi total DPRI dan DPR Aceh. Hapus budaya korup, perbaiki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Tolak wakil rakyat yang anti demokrasi dan pro oligarki. Aksi unjuk rasa di depan kantor DPR Aceh berlangsung sekitar 4 jam lebih. Usai mendengarkan tanya jawab dan janji dari Ketua DPR Aceh, massa pun membubarkan diri dan meninggalkan lokasi dengan tenang. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cecok, anti caplok. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo, kembali menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti perintah Presiden untuk mengembalikan situasi kondusif dan aman usai terjadinya aksi anarkis yang pecah di sejumlah kota di tanah air dalam beberapa hari terakhir. Dijumpai di RS Polri, Jakarta, Senin 1 September,
Kapolri menegaskan akan meringkus para pelaku kerusuhan dan memproses mereka sesuai aturan yang berlaku. Pihaknya pun masih menelusuri kemungkinan adanya dalang di balik kegaduhan tersebut sesuai dengan bukti yang ada di lapangan. Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari, baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Ia menambahkan sejauh ini telah mengamankan sejumlah oknum dan proses pemeriksaan masih terus berjalan. Ia pun mengatakan akan memberikan informasi secara resmi pada waktunya. Dari Jakarta, Arya Cindiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Ternate, Maluku Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Ternate Senin 1 September sebagai bagian dari gerakan kepedulian terhadap kondisi nasional yang terjadi belakangan, terutama di ibu kota. Mulanya aksi berjalan kondusif, namun pendemo berusaha menerobos kantor DPRD Kota Ternate untuk bertemu wakil rakyat itu. Demonstrasi pun sempat kisruh saat peserta aksi dihadang jajaran keamanan dari kepolisian. Kapolda Maluku Utara Irjen Polisi Waris Agono menekankan pihaknya tetap mengedepankan aspek humanisme dalam meredam kerusuhan hari ini. Upaya tersebut dinilai sukses karena meski terjadi kericuhan namun tidak ada fasilitas umum yang dibakar massa. Aksi ini menurut saya bagus karena untuk kepedulian menyuarakan kan gitu ya, ikut prihatin dengan situasi ini. Kami dari Polda, dari Korem, dari Lanal semuanya unsur pemerintah menyiapkan rencana pengamanan itu dengan baik. Sudah kami TP-kan juga. Prinsipnya adalah kami akan melayani mereka dengan semaksimal mungkin dengan cara yang humanis. Kapolda turut memastikan kondisi keamanan di 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara masih aman dan kondusif. Ia pun meminta seluruh pihak bersama-sama menjaga keamanan. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko Minggu, Kantor Berita Antara mewartakan.